Bab 42. Dua orang yang sedang mengulah. Ah, kamu jahat. Lepaslah. Wajah Stella menjadi sangat merah, dia sembarangan memukul William yang sembarangan menggigit tubuhnya. William menarik napas dalam, kemudian mengsatuumnya. Kamu jahat. Ah. Suara marah Stella tiba-tiba langsung terhenti. Giginya yang putih menggigit erat gigi bawahnya, wajah dia sangat merah, tangan dia menarik sprei tempat tidur, sekujur tubuh dia sangat ketat. Dia tidak boleh berteriak. Dia tidak mau berteriak. Jika dia berteriak maka dia bukan orang baik. Stella mulai bergetar, gayanya yang sudah mau meledak terlihat sangat kasihan. Pandangannya dengan kaku melihat ke arah bawah. Kepala William masih di sana, dia mengsatuum dengan sangat gila. Oh. Dia sudah tidak tahan lagi. Biarkan saja jika tidak baik, dia juga bukan dewa, dia sama sekali tidak bisa lolos dari cobaan yang ketat. Pada akhirnya dia hanyalah wanita yang tidak bisa diobati lagi. Stella menghela napas, dia berteriak dengan kuat dan suara yang ringan, nada bicaranya sangat indah seperti suara nyanyian burung oriole yang membuat orang tertarik. Adegan yang akan terjadi selanjutnya membuat orang tidak berani membayangkan. Si cengeng Chen Berengs Asteriska, sadis sekali saat menindas orang, apa dia menganggapnya sebagai musuh, dia sebentar-sebentar masuk dengan sangat sadis. Dia sudah memohon kepadanya hingga tidak ada harga diri lagi, tetapi William tetap tersenyum menabraknya. Jadi kata-kata yang dikatakan pria saat di atas tempat tidur tidak boleh dipercaya. Masih bilang sudah mau siap, tahan sebentar lagi. Bilang apa, aku akan lebih ringan, pasti akan lebih ringan. Dia menahan sebentar, dia menunggu sebentar lagi, tetapi dia tidak melihat dia ada maksud untuk berhenti. Demi lebih cepat meninggalkan penderitaan, demi lebih cepat menyelesaikan gaya yang ditindas ini, dalam keadaan yang terpaksa, dia hanya bisa mengatakan beberapa kata licik yang bisa membuat orang tersipu. Menggoyangkan ping 9 angnya, memukul peet entatnya, dan menggoda dengan sangat kuat. Dengan seperti ini William baru tidak tahan lagi, dia berteriak dengan suara yang ringan, sudah lepas. Sungguh si kecil yang imut. Dia menggaluknya, mengsatuumnya dengan puas, seakan-akan adalah sebagian dari tubuhnya. Stella lelah bahkan tidak bisa menggerakkan jari tangannya lagi, dia membiarkan William bermain di tu-8-nya. Sebenarnya dia ingin marah, William, kamu sudah tunangan, kenapa masih menindasku, Berengs Asteriska. Tapi dia tidak ingin mengatakan satu patah kata pun, dia sangat lelah. Pastinya dia tidak ingin mengaku jika dilakukan itu oleh William, sebenarnya sangat-sangat bahagia. Rasa yang sangat senang itu seperti opium yang membuat dia langsung kecanduan setelah makan. Dia tidak berani memikirkan kembali suara memalukan yang dikeluarkannya saat pemberian William. Tubuh tidak dikendalikan dirinya. Sebenarnya dia tidak ingin pasrah dengan penyiksaan dari William, hanya saja tubuhnya terlalu buruk dan memalukan, pria tampan hanya sedikit menggoda, dia sudah menggelora. Stella memejamkan matanya, dia tidak ingin melihat wajah tampan William yang sedang tersenyum, dia diam-diam dari dalam hati memaki dirinya tidak berguna. Pergi bersih-bersih. Mehem. William Meng 9 endong dia dari belakang dan berkata dengan suara yang ringan. Dia menjawabnya dengan satu kata. Dia sangat tidak senang. William memainkan alisnya, baiklah, kalau begitu aku pergi mandi, setelah aku selesai, aku bawa kamu pergi mandi. William turun dari tempat tidur, tampak jelas gerak-geriknya yang lincah, suasana hatinya juga bagus. Wanita dia sudah sembuh, tadi barusan membuat dia kenyang, pastinya suasana hati dia sangat baik. William barusan masuk ke dalam kamar mandi, Stella langsung berdiri. Sekujur tubuh dia adalah jejak dari Berengs Asteriska ini, bekas cupang yang merah muda terdapat di seluruh tubuhnya. Dan aroma dia. Stella mencemberutkan mulutnya, kemudian dengan cepat membuka lemari baju, ternyata benar di dalam sudah disediakan baju miliknya, ukurannya pas dan model yang banyak. Stella si bodoh, dia tidak pernah menggunakan otaknya untuk berpikir kenapa di dalam lemari William bisa disediakan baju miliknya.
Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepatnya, meninggalkan William, meninggalkan semua masa lalu mereka berdua. Orang bodoh hanya sekali saja. Kesalahan yang sama tidak boleh dilakukan dua kali. Awalnya dia selalu gampang percaya dengan William, menganggap kata-kata yang dikatakan William dengan serius. William bilang hanya menyukainya, bilang hanya memperalat Fanny Wang. Tampaknya sekarang semua ini hanya untuk menipu orang. Jika hanya memperalat Fanny Wang, untuk apa menikah dengannya? Pura-pura akhirnya menjadi nyata. Stella, di dunia ini hanya kamu yang paling polos dan bodoh. Stella sangat reseh, dia dengan asal memakai baju kemudian setelah melihat kamar mandi sekilas, dia pergi dengan diam-diam. Karena dia kabur, jadi dia sangat hati-hati. Saat dia turun tangga, dia terus melihat ke setiap sisi seperti pencuri. Kanza mengerutkan alisnya melihat Stella yang berada di tangga, dia sangat aneh. Apaan ini? Untuk apa dia diam-diam seperti ini? Stella tidak tahu jika tindakannya yang sangat waspada ini malah sedang dilihat oleh seseorang. Stella menepuk dadanya. Akhirnya sudah tiba di lantai 1, untung saja tidak ada orang yang melihat, haha. Apa ada paku di tangga? Kenapa kamu turun dengan lambat? Tiba-tiba muncul sebuah suara dari sudut sofa. Off. Stella terkejut hingga menarik napas dengan kuat, dia terkejut hingga hampir pingsan. Dia menaikkan matanya kemudian melihat Kanza yang sedang melipat tangannya dengan ekspresi menonton. Sungguh terlalu menyebalkan. Apa orang ini tidak bisa pura-pura tidak ada di sini? Sekarang rasa senang karena keberhasilan diam-diamnya tadi sudah menghilang semuanya. Stella memalingkan matanya, manusia mengejutkan manusia bisa membuat orang mati loh, kenapa kamu bersembunyi di sini, apa khusus untuk mengejutkan orang? Menyebalkan. Mata Kanza melebar beberapa lipat. Mendengar pembicaraan gadis yang tidak takut apapun. Jangan-jangan dia sudah sembuh. Hanya Stella yang dulu baru orang yang bertindak tanpa berpikir dan selalu mencari masalah dengan ketua kelompok hutang lunas. Siapa yang sembunyi? Aku memang duduk di sini, kamu kira aku khusus di sini menangkap kemunculanmu? Kamu terlalu tidak tahu malu. Kanza memalingkan matanya ke langit-langit. Stella mencemberutkan mulutnya, kamu anggap tidak melihat aku saja. Apa? Tunggu. Kanza berteriak, apa yang namanya anggap tidak melihat kamu? Kamu mau kemana? Ini bukan rumahku, jadi aku boleh kemana saja, intinya aku tidak mau di sini. Stella dengan berani menaikkan dada-nya. Kanza terkejut. Betul. Stella yang dulu sudah kembali. Hanya ada Stella yang bisa marahi orang dengan begitu kasar, dan berani begitu hebat di depan Kak Kanza. Kamu sudah ingat semuanya. Kanza melebarkan matanya, suaranya sedikit bergetar karena terlalu senang. Tuan muda mereka yang kasihan, akhirnya sudah berhasil dari penungguannya yang lama. Setelah melewati penderitaan dan rintangan yang banyak, dia baru berhasil menolong gadis yang menyiksa orang ini selamat dari ambang kematian. Tuan muda yang sulit. Kanza juga sudah mau senang demi William. Apa yang kamu katakan? Siapa yang sudah ingat? Aku tidak pernah melupakan apapun, bagaimana bisa membahas ingat? Sungguh aneh. Kanza, kamu tidak apa, kan? Menurutku kamu ada gejala pikun. Stella menggerakkan bahunya, kemudian dengan kasihan melihat Kanza. Masih begitu muda, bicara sangat tidak jelas, baru umur berapa saja. 0 garis bawah hak cipta, Kanza langsung terbengong. Dia tidak tahu jika dirinya sudah lupa sedikit dalam beberapa waktu ini. Sejak beberapa hari dia sadar dari pulau. Apa dia sudah tidak ingat lagi? Jangan bercanda. Beberapa tetesan keringat mengalir dari keningnya Kanza. Kamu benar sudah lupa. Masalah beberapa hari ini. Hari apa? Itu, beberapa hari setelah kembali dari pulau. Kamu lucu sekali, bukankah aku sekarang di Pulau Es? Setelah mengatakannya, Stella duluan terdiam. Sebentar, tempat ini. Dia mulai melihat sekitaran, pikirannya mulai menjadi kacau. Sini adalah dalam negeri. Rumah William. Beberapa hari ini, pikiran Stella mulai menjadi kacau. Sepertinya, ada hal yang dilewati dia.
Stella mengucek bibirnya yang merah, melotot besar sepasang mata yang besar dan wajah yang terbengong. Seperti seekor kucing kecil bodoh yang diberi sihir patung oleh Sun Gokong. Hingga, kenapa turun? Hingga terdengar suara panik William yang keluar dari kamar mandi memakai baju tidur panjang dengan bagian dada yang terbuka hingga menampakkan deet dadanya yang kekar, semua otot kekar yang berada di dalam berteriak dengan kuat. Rambutnya masih meneteskan air, seperti lukisan siluman yang selesai mandi. Kanza segera berdiri dengan baik, dia langsung menjawab, "Tuan muda." Nona Stella sudah mengingat kembali, tapi dia melupakan masalah yang terjadi beberapa hari ini, apa yang terjadi. Dan juga dia masih ingin pergi sendiri. William berjalan ke bawah sambil mengerutkan alisnya. Gadis ini ternyata tahu masalah tunangan dia dengan Fanny Wang, dia memang ngambek karena hal ini. Sebelumnya acara tunangannya dengan Fanny Wang dilakukan dengan sangat rahasia, kenapa gadis ini bisa tahu? Sudah sangat bagus jika ingatannya kembali, jadi lupakan saja masalah beberapa hari ini, karena bukan masalah besar juga. Kanza terdiam. Bukan masalah besar. Bagaimana bisa bukan masalah besar? Tuan muda, sejak dia hilang sampai sekarang, apa kamu pernah tidur sekali dengan baik? Semua usaha dan kesulitan yang kamu korbankan, apa mau dibiarkan begitu saja dengan sepatah kata? Stella dengan cerdas langsung sadar dari kebingungan tadi, dia menaikkan pandangannya melihat William sekilas, ekspresinya langsung berubah, tangannya yang kecil diangkat ke arah William, seperti gaya, "Jika kamu datang, aku akan memukulmu." Dia langsung berteriak, "Jangan kemari. Jangan menghalangi aku mau meninggalkan tempat ini. Aku mau pergi." Bibir Kanza memiring. Tampaknya, dua orang ini sedang mengulah. Bab 422. Rasa sakit hati yang tidak bisa dikatakan. Kanza menciutkan lehernya, semakin lama semakin kecil, kemudian seperti sebuah debu langsung menghilang. William berjalan hingga berjarak 2 meter dengannya. "Baik, aku tidak ke sana lagi, kamu jangan panik, katakan saja jika ada yang ingin kamu katakan, apa yang tidak bisa kita berdua bicarakan. Mungkin ada salah paham yang membuat kamu begitu benci denganku." Stella menaikkan mulutnya kemudian memalingkan matanya, "Tidak ada salah paham. Aku hanya tidak ingin hubungan kita berdua yang tidak jelas ini lagi." "Oh, tidak mau lanjut lagi. Kenapa? Menurutmu kenapa? Aku bukan orang yang sangat bodoh, untuk apa aku bertahan dengan hubungan yang aneh ini? Kamu sudah ada kekasih, jadi kamu terus bersama dengannya saja dan bermesraan terus, untuk apa ganggu aku? Aku mengganggumu. Stella, bagaimana aku memperlakukanmu? Apa kamu tidak ada rasa sama sekali? Jika kamu ada sedikit rasa saja, kamu pasti tahu betapa aku mencintaimu." "Sudahlah. Jangan bahas kata cinta lagi, tahu tidak sekarang saat aku mendengar kata cinta ini, aku merasa jijik dan ingin muntah. Apa semua orang pantas membahas cinta? Mungkin di dunia ini memang ada cinta, tapi pasti bukan kamu terhadapku." William marah hingga hatinya bergetar, dia mengeratkan giginya memaksa agar emosinya jangan naik. "Stella, apa kamu buta? Apa hatimu terbuat dari batu? Apa aku terhadapmu ini bukan cinta?" Stella juga merasa dirinya terlalu tegas, tapi setelah memikirkan William diam-diam tunangan dengan Fanny Wang, dia merasa dirinya seperti badut di dalam teater. "Jika kamu mencintaiku, kenapa mau diam-diam tunangan dengan Fanny Wang? Itu hanya tunangan, bukan nikah. Tapi tunangan juga sebuah pembuktian kepada semua orang. Dan juga kamu tunangan dengannya saat aku pergi ke Pulau Es. Kamu sengaja menyembunyikan dari aku, kan? Kamu diam-diam tunangan dengannya dari aku, bukankah agar aku terus berada di sisimu dengan bodoh dan menjadi mainanmu?" "Betul, aku tahu aku sangat bodoh, tidak disangka aku percaya dengan kata-kata tuan muda kaya seperti kamu, bahkan merasa kamu benar bisa mencintaiku. Aku tahu aku tidak cocok denganmu, keluargamu sangat hebat, kamu kaya dan tampan, kamu adalah orang yang hebat, aku hanyalah lumpur yang kecil, aku denganmu adalah orang yang beda dunia dan beda tingkatan. Aku tidak benci apapun tentangmu, aku hanya benci kenapa kamu diam-diam tunangan dan masih kesini untuk berkata jika kamu mencintaiku.
Apa anak perempuan keluarga miskin memang mau dipermainkan oleh pria kaya seperti kalian? William marah hingga bergetar, jari tangannya menunjuk ke Stella dan tidak bisa mengatakan apapun. Mungkin dia di dunia bisnis, di depan musuhnya, dia selalu sangat pandai dalam berbicara, pemikiran yang cerdik dan sangat cepat. Tapi sekarang di depan wanita yang sangat dicintainya, tidak disangka dia tidak bisa mengatakan apapun karena Stella. Itu adalah sebuah rasa sakit hati yang tidak bisa dikatakan. Setelah beberapa saat kemudian, saat Stella melototinya, William baru tertawa dengan dingin. Mainan. Kamu kira kamu berhak menjadi mainanku? Apa mainanku adalah orang biasa seperti kamu? Kamu terlalu merendahkan aku. Sebenarnya, dia tidak ingin mengatakannya. Tapi tidak tahu kenapa, kini dia dibuat emosi oleh Stella hingga berbicara dengan sembarangan. Kata-kata yang diucapkannya sangat menyakiti orang. Wajah Stella langsung mengerat, sebuah rasa kesakitan muncul di wajahnya, kemerahan di wajahnya menghilang dan digantikan oleh wajah yang pucat. Melihat Stella yang terluka dengan dalam, William langsung mengalah dan menyesal. Dia berjalan 2 langkah ke depan, dia langsung menarik tangannya Stella, dia ingin memtigaluknya. Maaf, aku tidak seharusnya berkata seperti itu. Stella, sebenarnya aku ingin bilang. Sudah cukup. Jangan katakan lagi. Stella langsung dengan sadis membuang tangannya William, tubuh yang tidak seimbang, dia berjalan mundur selangkah, matanya mulai meneteskan air mata. Betul, perkataan William tadi memberi dia tekanan yang dalam. Seakan-akan rasa sakit dan menderita ini seperti rasa sudah ditelet-jangi William kemudian menghina postur tubuhnya. William, jangan katakan lagi. Terima kasih. Terima kasih membuat aku mengerti tentang ini, sebenarnya aku tadi masih sangat tidak rela denganmu, aku yang bodoh ini sudah tergoda denganmu, tidak disangka masih tidak rela denganmu. Sekarang aku tidak bisa lagi. Akhirnya kamu membuatku tahu posisiku di hatimu. Ternyata, aku bahkan bukan mainan yang kecil. Bukan. Dengarkan aku, kamu jangan ambil keputusan sendiri. Maksudku. Aku tidak ingin tahu apa maksudmu. Aku hanya tahu maksudku sendiri, aku mau meninggalkanmu. Aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Beberapa kata akhir Stella semua dikatakan dengan jeritan. Dia dengan cepat meneteskan air mata, tetapi matanya tetap terbuka lebar, seluruh wajah yang dipenuhi dengan rasa sakit hati. William sangat ingin menamparkan dirinya dengan sadis. Kenapa dia malah mengatakan kata yang bukan dari hatinya kepada gadis yang mudah sakit hati ini? William, walaupun kedepannya kita berdua bertemu, anggap saja tidak kenal. Aku juga tidak akan memedulikan kamu lagi. Kamu menginjak harga diriku di bawah kakimu, kemudian dengan sadis merusaknya menjadi serbuk. Aku sangat benci padamu. Stella berteriak dengan sakit hati, kemudian membalikkan badan berlari keluar. Stella! Stella! William mengejar keluar dari villa, dia melihat bayangan Stella yang kabur dengan panik. Gerakan saat dia berlari begitu lucu, seperti boneka kecil yang bodoh. Hati William sakit hingga tidak bisa berkata-kata. Dia menyipitkan matanya, mengerutkan alis, kepalan tangannya mengerat. Tuan muda, ada apa dengan Anda? Kenapa dalam waktu yang sesaat Anda berubah menjadi seperti ini? Kanza berlari kemari, dia dengan terkejut melihat Stella yang berlari jauh. William menarik napas dengan dalam, wajahnya terlihat sangat frustasi, menggelengkan kepala, lalu dengan tidak berdaya berkata, kamu menyetir dan antar dia. Ini adalah pinggiran kota, jika dia mau berlari ke tempat yang ada taksi masih sangat jauh, jangan buat dia lelah. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa tadi barusan baikan, sekarang mulai berkelahi lagi? Tuan muda, kalian berdua sebenarnya. Jangan basa-basi lagi. Aku suruh kamu antar dia, jadi antar saja. William berkata dengan kasar, tanpa menunggu Kanza merespon, dia langsung dengan panik masuk ke dalam villa. Kanza terdiam sebentar, kemudian dia langsung berkendara mobil dan langsung melaju mengejar Stella. William masuk ke dalam ruang tamu, dia dengan emosi berjalan ke sana kemari di dalam kamar. Sudah ada pembantu yang melakukan tugas masing-masing, ada yang sedang mengelap meja dan menyapu. Kenapa menjadi seperti ini? Menyebalkan sekali.
William tiba-tiba emosi, kemudian sembarangan melemparkan barang dan menjatuhkan semua barang antik dan aksesoris yang mahal seperti sampah ke lantai. Semua orang sangat terkejut. Kanza belum menyetir sampai 200 meter sudah melihat Stella yang berjalan dengan tidak seimbang. Tintin. Dia menekan klakson mobil. Olehkan kepala dengan sadis, reseh sekali. Pergi sana, Stella. Kanza melototinya, suruh siapa pergi. Kamu mau mati. Stella baru menyadari jika orang yang datang bukanlah William, melainkan Kanza. Aish, dirinya ini, walaupun emosi dengan William juga tidak boleh sembarangan marah dengan orang. Oh, kamu ya, maaf, tadi aku bukan marahi kamu. Naik, aku antar kamu. Kanza dengan ekspresi buruk membuka pintu mobil. Tampak jelas Kanza sedang emosi dengan Stella. Stella diam-diam melihat sekilas pria yang menyetir di samping, wajah yang menyeramkan itu tampak jelas sedang ngambek. Karena Kanza adalah bawahan dari si Cheng Chen, dia pasti membela pemiliknya. Hehe. Terima kasih sudah mengantarku. Stella melihat ke depan lalu berkata dengan datar. Bukan aku ingin antar kamu, tuan muda kami yang paksa aku untuk antar kamu. Walaupun sekarang dia sudah sangat marah hingga lambungnya sudah mau pendarahan. Deh. Hati Stella tiba-tiba bergetar, matanya juga tanpa sadar bergetar. Wajahnya seketika menjadi pucat. Si Cheng Chen. Apa bisa pendarahan lambung? Dia pria yang begitu kekar, dia ingat pernah melihat dia menyerang orang, dia terlihat seperti mesin robot yang memukul manusia, sadis, kuat dan membuat orang takut padanya. Pria yang begitu kekar, juga bisa pendarahan lambung. Stella mana tahu, ini hanya kata deskripsi yang sembarangan dikatakan Kanza saja. Stella sudah terbiasa dari awal untuk memedulikan pria tampan itu, mengkhawatirkan pria tampan itu. Aish. Stella menundukkan kepalanya sambil menghela napas. Dia mulai memarahi dirinya tidak berguna. Apa hubungan dia pendarahan lambung denganmu? Dia sudah punya istri, jika dia pendarahan lambung, maka seharusnya istrinya si Fanny Wang yang mengurus. Teringat masalah si Cheng Chen diam-diam tunangan dengan Fanny Wang membuat hatinya terasa tidak enak. Jika tidak mencintainya, dia tidak akan memedulikan di posisi di mana dia berada di sisinya. Seperti saat awal, dia tidak tahu panik dan memberikan pertama kalinya kepada William, walaupun saat itu menganggap jika anak remaja yang kehilangan hartanya yang berharga, dia juga tidak rasa ada yang hebat. Karena dia tidak kehilangan cinta. Sekarang sudah beda. Dia tidak sengaja sudah memberikan hatinya kepadanya, dia mulai dengan serius peduli dengan posisi dia di hati William, apa dia ada memberikan hatinya kepadanya. Kanza melihat Stella sekilas dengan dingin, dia tidak tahan lalu berkata, aku sangat tidak ingin urus kalian berdua, karena aku juga tidak bisa mengubah masalah tuan muda. Tapi Stella, untuk apa kamu ribut seperti ini? Aku tidak pernah melihat wanita yang pernah melukai tuan muda kami seperti ini. Kamu terlalu sadis. Apa kamu tahu saat kamu dalam bahaya, saat kamu hilang, bagaimana tuan muda kami pergi menolong kamu? Sudahlah. Jangan katakan lagi. Aku tidak ingin mendengarnya. Stella dengan buru-buru memotong pembicaraan Kanza. Bab 423. Saling menghangatkan. Kanza sudah panik, matanya memerah, kamu tidak ingin dengar. Apa hakmu untuk tidak mendengar? Kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu bisa hidup, apa hakmu berteriak dengan tuan muda kami? Dia mengorbankan nyawanya demi menolongmu. Stella akhirnya menangis lagi, sebaik apapun dia terhadapku, dia juga tidak akan memberiku status sama sekali. Aku merasa aku hanyalah anjing peliharaan yang sudah dipiara dia, walaupun dia menyukaiku, aku tetap hanya hewan yang dipiara dia. Dia sudah tunangan dengan Fanny Wang. Aku ini apa? Menurutmu apa aku ini? Kanza terdiam. Dia juga tidak bisa menjawab Stella tentang posisi dia bagi tuan muda. Tuan muda tidak menyukai dia. Tidak menyukainya tetapi memberikan wanita lain penghormatan yang paling tinggi. Mungkin besok tidak dalam status tunangan lagi. Itu adalah masalah besok. Sekarang aku adalah status selingkuhan yang paling-paling lucu. Stella tertawa saat mengatakan sampai sini, mungkin aku juga tidak pantas menjadi selingkuhannya.
Kanza menyadari jika pria dan wanita memang tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Sebenarnya pemikiran wanita terbuat dari apa, begitu tidak masuk akal. Pria sudah menggali hatinya untukmu, memberikan nyawanya untukmu, kamu masih menganggap orang tidak mencintaimu. Apakah sudah tunangan? Sudah ada sebuah surat nikah dinamakan cinta. Antar kamu kemana? Kanza tidak ingin membahas masalah cinta atau tidak dengan Stella bodoh ini lagi. Aku mau pulang. Stella berkata dengan lemah. Kanza menghela napas kemudian menambah kecepatan mengantar Stella kembali ke gang rumah dia. Stella barusan turun mobil, bahkan belum sempat berkata terima kasih, langsung mendengar Kanza yang dengan cuek berkata, kamu pastikan baik-baik. Jika kamu sudah pastikan untuk putus hubungan dengan tuan muda kami, maka kamu langsung lakukan dengan terus terang, jangan gantungin dan permainkan tuan muda kami, jika kamu bermain lagi, tuan muda kami benar akan mati. Kamu. Stella terdiam melihat mobil yang pergi dengan cepat. Seasteriste, beraninya bilang aku permainkan si Cengeng Chen. Padahal dia yang permainkan aku. Stella mengembangkan pipinya, dia menghentakkan kaki dan tetap merasa tidak adil, putus ya putus. Bukankah semua orang masih tetap hidup setelah cerai? Masuk ke dalam rumah, Stella merasa rumahnya sangat bersih. Aku tidak salah jalan, kan? Apa ini adalah rumahku? Stella membalikkan badannya, mencemberutkan mulut dan tidak berani percaya. Dalam ingatannya, ayahnya itu sangat malas, dan adiknya yang tidak tahu diri yaitu si Audi juga sangat terkenal akan malasnya. Dua orang ini adalah orang yang makan kenyang kemudian langsung tidur, tidak disangka mereka bisa membersihkan rumah hingga begitu bersih. Sungguh di luar dugaan. Stella sedikit sedih. Dia tiba-tiba merasa dia tidak ada alasan untuk pulang rumah, sepertinya rumah ini sudah tidak memerlukan dia lagi. Ditinggal orang. Kesedihan yang ditahan di hatinya Stella tiba-tiba meledak di rumah. Dia berlari ke dalam kamar mandi, dia menangis sambil mengucek cucian spray yang berada di dalam baskom. William sudah tunangan. Dia tunangan dengan Fanny Wang. Dunianya dengan William berbeda sangat jauh, William di langit, dia di dalam lumpur. Wah, kakak, aku tidak salah lihat, kan, kamu pulang. Audi membawa beberapa bungkusan pangsit kuah ke dalam rumah, dia melihat Stella yang sedang bekerja dengan serius, dia berteriak dengan heboh. Apa kamu sudah makan? Mehem, sudah makan, ini masih ada beberapa pangsit, kamu makan saja. Audi memberikan bungkusan pangsit kepadanya, Stella tidak mengambil, dia menundukkan kepala dan memeras spray yang sudah selesai dicuci untuk dijemur. Audi tidak memerhatikan ekspresi Stella, dia membalikkan badan dan meletakkan pangsit, kemudian mengambil air untuk dirinya, dia seperti sapi yang minum beberapa gelas sekaligus, kemudian duduk di sofa berkata, ayah kita sudah naik gaji, dengar dari kata ayah, tidak tahu kenapa tiba-tiba gaji dia seorang dinaikkan, dia juga tidak sering lembur, sekarang ayah kita berubah menjadi ayah yang baik, setiap hari bersihkan rumah. Hah? Ayah kita naik gaji? Hal yang aneh. Stella langsung menaikkan wajahnya, Audi berteriak, ya Tuhan, langsung melompat dari sofa, kemudian dengan kasar memegang wajahnya Stella, lalu dengan panik bertanya, kamu menangis. Kenapa? Siapa menindasmu? Apa kamu dipukul orang di kuliah? Beritahu aku siapa menindasmu, aku pergi menggali hatinya. Stella melepaskan tangan adiknya, dia dengan malas, menundukkan kepala dan lanjut memeras spray. Tidak ada yang menindasku. Aku hanya rindu kalian makanya menangis. Cih tipu siapa? Kamu saja mimpi juga ingin membunuhku, apa aku tidak cukup mengenalmu? Audi memeluk lengannya, kemudian melihatnya dengan ekspresi sangat memahami. Mana ada? Kamu adalah adikku, kenapa aku mau membunuhmu? Mata Stella menjadi merah. Audi tertawa, pasti dong, kamu pasti ingin membunuhku, karena aku lebih cantik dari kamu, dari kecil banyak pria yang baik denganku, kamu cemburu dan iri. Aku memahami kamu, perempuan jelek memang sangat menyedihkan. Kakak, apa kamu diputusin pria lain? Makanya kamu menangis, kan? Sebenarnya pria sama dengan baju, jika ini tidak cocok, maka ganti baju lain, lagi pula banyak pria di dunia ini. Ganti seleramu mungkin bisa membuat kamu hidup dengan bahagia.
Ekspresi Stella langsung menjadi buruk dalam seketika. Anak ini baru umur berapa saja, kenapa otaknya dipenuhi dengan hal aneh seperti ini? Apaan ganti pria seperti ganti baju, ganti selera apa? Audi bukanlah anak yang pandai, walaupun tidak termasuk benar, tetapi sangat pandai dalam ajaran sesat. Bolos sekolah, pergi kencan dengan pria, closeman dengan pria, atau menjadi pemeran figuran untuk perusahaan iklan, jadi Audi hidup lumayan menarik. Kak, ku beritahu kamu sesuatu, kamu jangan terkejut ya. Audi melihat Stella dengan tertawa. Apa? Tiba-tiba Stella terkejut karena Audi yang jarang melihatnya dengan serius. Kak, aku sudah mau menjadi model. Stella melebarkan matanya dan tidak bereaksi dalam beberapa waktu. Model? Apa maksudnya? Apa kerjaannya? Mengedipkan matanya beberapa kali, Stella masih tidak terlalu mengerti maksudnya. Audi akhirnya menyerah untuk membuat kakaknya sendiri menebak kabar ini. Dia menghela napas dan mulai menjelaskan, yaitu, sebelumnya aku dengan temanku pergi bermain ke lokasi pemotretan, kemudian ada seorang sutradara menyukaiku, dia bilang aku lumayan bagus dan sangat cocok dengan kamera dan ada aura kamera, jadi dia mengenalkanku pergi ke perusahaan ini coba memotret beberapa foto, akhirnya hasil setelah fotonya selesai sangat bagus, jadi aku sudah tanda tangan kontrak dan menjadi model kontrak perusahaan ini. Ku beritahu kamu, satu iklan mendapat pendapatan 5.000 yuan. Hebat, kan? Hihi. Nging-nging. Stella langsung terkejut. Masalah yang luar biasa ini kenapa bisa menjerat hubungan dengan keluarga mereka? Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kamu mau jadi model. Kerjaan yang tidak memakai baju atasan. Ekspresi Stella langsung menjadi buruk. Kak, apa kamu bisa bicara? Apaan tidak pakai atasan? Itu adalah seni. Seni kepalamu. Seni apaan? Itu adalah kerjaan menjual tubuhmu, mengkhianati masa mudamu. Audi, kamu dari kecil sangat tidak berguna, tidak disangka kamu sekarang makin tidak berguna, kamu memang idiot. Masalah seperti ini kamu juga berani pergi. Kamu sudah ditipu orang juga tidak tahu. Stella jarang emosi sebesar ini, dia langsung melompat. Kamu tidak perlu mengurus masalahku. Sekarang aku sudah dewasa, terserah bagaimana aku ingin menjalaninya. Stella, kamu ini apa? Kamu ini hanya lebih besar 1 tahun dari aku. Kamu urus dirimu saja dulu. Apakah kamu dibuang pria setelah dihidupin dan dipermainkan? Makanya kamu menangis. Masih bilang aku yang idiot, kamu adalah orang paling idiot yang pernah kutemui. Jaga dirimu baik-baik dulu baru katain orang. Audi karena marah, dia langsung berbicara sembarangan dan marah sembarangan. Stella terkejut, dia tidak berkata apapun kemudian pergi. Audi terdiam, melihat bayangan kakak yang pergi dengan begitu dingin dan sakit, membuat hatinya sakit dan langsung mengejarnya. Stella, kakak. Dia mengejarnya lalu memeluk pinggangnya Stella, kemudian menempelkan wajahnya dengan buru-buru ke punggung Stella, dia bernapas dengan sangat cepat, kakak. Aku sudah salah, aku tidak seharusnya mengatakan kamu seperti itu. Aku hanya, kakak, maaf. Pukullah aku bodoh, aku bukan orang baik. Stella membalikkan badan memeluk adiknya dan mulai menangis besar. Tangisan ini berlangsung setengah jam. Mereka kakak beradik saling berpelukan dengan erat seperti saat kecil, saat tidak melihat ayah pulang, mereka lapar hingga pening, mereka saling memberi kehangatan. Aku pergi dulu. Saat sore hari tiba, Stella dengan tidak rela melihat Audi. Hah, kenapa pergi? Ayah akan pulang sebentar lagi, ayah kita sudah mulai memasak makan malam, ini adalah rumahmu, kenapa pergi dengan buru-buru? Audi dengan tidak rela memeluk lengannya Stella. Aish, aku tidak berani bertemu dengan ayah, lihatlah mataku ini, aku takut dia mengkhawatirkanku, kamu jaga dia ya, jangan biarkan dia sering mabuk, itu tidak baik bagi kesehatannya. Audi melihat sekilas mata Stella yang sangat bengkak, dia langsung melepaskannya dengan kehabisan kata. Setelah mengantarnya sampai sangat jauh, Audi baru berhenti, dia melihat kakaknya yang berjalan ke depan dengan tidak stabil, dia tiba-tiba ingin menangis. Kenapa orang lain berkecukupan dan hangat,
ada pangan, mobil dan uang, keluarga mereka malah begitu miskin, tidak memiliki apapun. Kenapa anak orang lain dari kecil hidup di keluarga yang sangat hangat, hidup di kehidupan yang tenang? Tetapi mereka malah mau hidup dengan tidak lancar dari pagi sampai malam, melewati hari dengan menderita hingga bergetaran, dari awal sudah memiliki tekanan hidup dan kesadaran akan kecemasan. Audi tiba-tiba menjadi dewasa di sore hari yang kesepian.